Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Rizky dengan nomor induk mahasiswa 214104020017. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tunalaras, khususnya mengenai identifikasi, asesmen, dan juga intervensi tunalaras. Yuk, simak video selengkapnya. Sebelum kita melanjutkan mengenai pembahasan identifikasi, asesmen, dan juga intervensi tunalaras, alangkah lebih baiknya teman-teman mengetahui apa itu tunalaras. Jadi, tunalaras ialah sebutan bagi anak yang memiliki gangguan emosi dan juga tingkah laku yang menyimpang. Yang kemudian hal ini menyebabkan si anak ini sulit untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Karena apa? Karena pada dasarnya anak tunalaras ini cenderung memiliki karakter yang melakukan perbuatan yang ekstrim. Nah, perbuatan ekstrim ini tidak hanya membahayakan diri si anak saja, tetapi seringkali perbuatan anak tunalaras ini membahayakan orang yang ada di sekitar si anak tersebut. Nah, setelah teman-teman mengetahui mengenai pengertian tunalaras, mari kita lanjutkan mengenai materi yang akan kita bahas pada video kali ini, mengenai identifikasi. Nah, jadi mengapa sih kita perlu mengadakan identifikasi bagi anak berkebutuhan khusus? Nah, jadi proses identifikasi ini dihadirkan agar anak berkebutuhan khusus ini keberadaannya ini diketahui secara dini atau secara sedini mungkin. Nah, selanjutnya kita ini memberikan program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kenapa? Ditujukan untuk mengembangkan potensi anak gitu. Nah, jadi bagaimana sih caranya mengidentifikasi atau bagaimana langkah-langkahnya? Nah, teman-teman, ternyata ini ada langkah-langkah dalam mengidentifikasi. Yang pertama ialah ada penyaringan atau screening nama lainnya. Nah, di mana pada tahap penyaringan ini bertujuan untuk mengetahui dan menyimpulkan bahwasanya anak tersebut itu masuk ke dalam golongan berkebutuhan khusus atau anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua ada pengalih tanganan atau referral. Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap yang pertama, tahap penyaringan atau tahap screening. Nah, setelah diketahui bahwa anak tersebut merupakan anak berkebutuhan khusus, jadi tahap ini adalah tahap lanjutan dari tahap screening atau tahap penyaringan. Kemudian setelah pengalih tanganan ini ada klasifikasi, tahap klasifikasi. Nah, tahap klasifikasi ini apa sih? Jadi tahap klasifikasi ini ialah kegiatan identifikasi yang memiliki tujuan untuk menentukan apakah anak ini apakah anak ini itu setelah dirujuk ke ahli yang merupakan tenaga profesional ini benar-benar memerlukan penanganan lebih lanjut atau tidak sih, atau langsung dapat diberikan pelayanan khusus, pendidikan khusus begitu. Kemudian yang keempat, ini ada perencanaan layanan. Nah, jadi kegiatan identifikasi pada tahap keempat ini memiliki tujuan untuk keperluan penyusunan program layanan terpadu pada anak berkebutuhan khusus. Nah, itu kenapa? Karena setiap jenis anak yang memiliki kebutuhan khusus ini memerlukan program layanan pembelajaran yang berbeda antara satu sama lain. Antara anak berkebutuhan khusus A itu akan berbeda dengan anak berkebutuhan khusus B. Nah, kemudian teman-teman, ini ada yang kelima, pemantauan kemajuan belajar. Nah, jadi kita ini perlu memantau kemajuan belajar untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang telah kita berikan kepada si anak ini berhasil atau tidak. Nah, jadi dalam satu kurun waktu tertentu, misalkan tidak memiliki hasil yang signifikan, maka akan diperlukan untuk ditinjau kembali. Seperti itu, mengenai langkah-langkah identifikasi. Nah, setelah teman-teman mengetahui mengenai pengertian tunalaras, kemudian identifikasi dan langkah-langkahnya, selanjutnya ialah mengenai tujuan pembelajaran kita yang kedua akan mempelajari tentang asesmen. Nah, jadi setelah melakukan identifikasi, langkah selanjutnya ialah melakukan penilaian atau asesmen.
di mana asesmen ini ialah usaha untuk menghimpun informasi yang relevan untuk memahami atau menentukan keadaan anak. Nah, yang kemudian hasil dari asesmen ini digunakan untuk mempertimbangkan perencanaan pembelajaran bagi anak yang bersangkutan. Ya, tibalah kita teman-teman di intervensi atau pembahasan ketiga yang kita bahas pada video kali ini setelah identifikasi dan juga asesmen. Jadi, setelah melakukan identifikasi dan asesmen, langkah selanjutnya ialah intervensi. Nah, intervensi dalam pendidikan agama Islam atau PAI untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK tunalaras ini dapat memberikan atau dapat melibatkan pendekatan yang holistik. Pendekatan yang holistik ini ialah pendekatan yang menyeluruh. Nah, kemudian pendekatan yang menyeluruh ini mencakup apa saja sih? Nah, pendekatan yang menyeluruh ini atau pendekatan holistik biasa kita sebut ialah mencakup mengenai terapi bicara, kemudian terapi perilaku, dan juga program pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, ini juga penting untuk melibatkan orang tua dan guru dalam proses menciptakan lingkungan yang mendukung dalam perkembangan anak yang secara holistik atau secara menyeluruh tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai identifikasi, asesmen, dan juga intervensi tunalaras. Semoga apa yang telah kita pelajari pada video kali ini bermanfaat dan juga teman-teman mengerti dan juga paham mengenai apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di next video. Bye-bye.